Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu membahas tentang dokumen transaksi pada perusahaan PD Angkasa tahun 2010. Sebelum kita membahas dokumen transaksi 19 sampai dengan dokumen transaksi terakhir 30, yang baru nonton ya masuk ke video ini, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu tutorial sebelum-sebelumnya ya, ataupun kalian bisa nyoba buka di playlist, yaitu di playlist PD Angkasa kayak gitu ya, biar tidak pusing langsung ke dokumen transaksi 19 kayak gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan saja. Seperti biasa ya, di sebelah kiri saya sudah sediakan aplikasi Mayobnya ya, dan di sebelah kanan saya sudah sediakan soal dari PD Angkasa di tahun 2010. Baik. Nah, minggu sebelumnya kita sudah mengerjakan dokumen transaksi sampai dokumen transaksi 18. Dan kita akan lanjutkan ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi 19. Baik, silakan fokus. Seperti biasa, untuk mengerjakan dokumen transaksi, kita harus tahu terlebih dahulu menu apa yang sesuai atau menu apa yang harus kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi ini. Ya, seperti biasa ada akun, banking, sales, dan podcast kayak gitu ya. Nah, lalu di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sini ada bukti penerimaan kas. Berarti logikanya perusahaan menerima kas. Lalu dari mana perusahaan menerima kas? Diterima dari Prima Komputer, Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 Bandung. Jumlahnya 7.200.000. Keterangannya, piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2010 atas nama pelanggan Prima ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Ya, jadi gini. Untuk data dari piutangnya itu yang ada di card file card list itu sudah dihapuskan, sudah kosong, ya. Maka dari itu, transaksinya ini tidak bisa masuk ke sales dan receive payment. Karena memang sudah dihapuskan. Ya, sudah dihapuskan yang 12 juta. Maka, kalau misalkan soalnya seperti ini, kita bisa dikerjakan di menu banking. Ya. Lalu kan di sini diterima dari, berarti kita masukkannya ke receive. Gitu ya. Saya ulangi lagi, kenapa ini tidak menggunakan sales dan receive payment? Karena memang di sini di soalnya ketentuannya atau keterangannya piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan dalam bulan Oktober 2010. Sudah dihapuskan berarti tidak bisa kita kerjakan karena datanya juga udah jadi kosong kayak gitu ya. Maka kita bisa isi di banking ya. Banking, ini gambarnya seperti ini. Seperti biasa, banking ada dua kemungkinan, ada spin dan ada receive. Kalau spin berarti kita mengeluarkan kas, kalau receive kita menerima kas. Karena memang di sini di soalnya kita menerima kas atau bukti penerimaan kas ya senilai 7.200.000, maka menu yang bisa kita gunakan yaitu receive ini ya. Ya, menu yang kita gunakan untuk dokumen transaksi ini yaitu receive. Kita buka terlebih dahulu, nanti tampilannya bakalan seperti ini. Ya, tampilannya bakalan seperti ini. Lalu seperti biasa ya, langkah pertama untuk cara pengerjaan dokumen transaksi 19 ini, di sini ada deposito akun. Jadi akun khas apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi 19. Oke, sebelumnya ada ketentuan dari soal PD Angkasa ini, kalau di atas 1 juta menggunakan cash in bank dan di bawah 1 juta atau sama dengan 1 juta menggunakan petty cash. Karena di sini pembayarannya senilai 7.200.000, maka akun yang bisa kita gunakan yaitu cash in bank. Ya, ini cash in bank. Oke, sudah masuk nih cash in banknya. Langkah selanjutnya di sini ada payor. Payor di sini bisa kita isi dengan siapa perusahaan ataupun toko yang berhubungan dengan dokumen transaksi ini, atau siapa yang membayar kepada perusahaan kita. Di sini kan ada Prima Komputer, kita masukkan saja Prima Komputer.
Mana prima? Ini dia prima komputer. Oke. Maka setelah di sini masuk prima komputer. Lalu yang selanjutnya ada amount receive. Amount receive ini berapa yang dibayarkan oleh prima komputer kepada perusahaan kita, yaitu 7.200.000. Oke, lalu metode pembayaran, kita masukkan cek, lalu memonya kita bisa isi dengan pembayaran piutang yang telah dihapuskan, bisa kayak gitu ya. Nomornya 12 strip 5, tanggalnya tanggal 20 garis miring 12 2010. Lalu di sini kan kita deposito akunnya udah kita isi dengan Cash in Bank. Ini adalah akun yang bakalan terisi di kolom debit. Lalu yang sekarang di kreditnya apa? Kita bisa isi dengan allowance. Oke, dengan nilai 7.200.000. Kalau sudah seperti ini bisa kita record. Nanti bakalan hilang seperti ini dalam artian dokumen transaksinya sudah selesai kita kerjakan ya. Bisa kita cek juga nanti di transaksi jurnal kayak gitu ya. Oke, kita cancel. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke dokumen transaksi 12. Seperti biasa kita harus menentukan terlebih dahulu menu apa yang sesuai dengan dokumen transaksi 20 ini. Menu apa yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi 20 ini. Kayak gitu ya. Nah, oke. Yang pertama, di sini itu ada suppliernya, yaitu PT Makmur Jaya. Ya, di sini ada barang yang dikeluarkan oleh PT Makmur Jaya. Berarti ini merupakan transaksi pembelian ya, pembelian. Lalu menu apa yang kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi pembelian? Yaitu di sini ada put cash ya. Di put cash ada dua kemungkinan, ada enter put cash dan ada pay bill. Kalau enter put cash digunakan untuk transaksi pembelian maupun tunai, kredit maupun retur ya. Dan pay bill itu digunakan untuk pelunasan utang. Karena memang di sini ada data yang dibeli ya, yaitu 13 untuk IBM dan 15 untuk SN, maka menu yang bisa kita gunakan yaitu menu enter put cash. Oke, nanti tampilannya bakalan seperti ini ya. Nah, kita akan masukkan terlebih dahulu suppliernya. Di sini ada suppliernya, masukkan suppliernya PT Makmur. Oke, PT Makmur. Lalu yang selanjutnya di sini ada terminnya N/30. Kita tinggal klik saja panahnya. Lalu ini masukin in a given. Lalu kita isi balance due day-nya saja. Kalau discount day sama discount for early payment kita kosongkan saja ya. 30. Oke, maka secara otomatis jadi net 30. Dalam artian sama ya. Kalau net 30 berarti soalnya N/30 kayak gitu ya. Lalu pajaknya di sini tidak di checklist ya, karena memang di sini juga ada total pajaknya 39.660.000 kayak gitu ya. Ada pungutan pajaknya 10%. Baik. Untuk nomor podcastnya ada A17, tanggalnya yaitu 22 bulan Desember tahun 2010. Smartphone-nya 29B. Oke. Lalu di sini ada bill. Bill ini adalah berapa kuantiti yang dibeli ya. Berapa unit yang dibeli oleh perusahaan. Perusahaan kita ya pastinya, yaitu PT Angkasa, yaitu 13. Bisa kita tab saja langsung di keyboard. Lalu kita masukkan 13 itu untuk apa? IBM. Kita masukkan IBM. Lalu price. Price ini adalah harganya. Berapa harganya? 16.200.000. Totalnya bahkan secara otomatis ini perkalian antara price dan bill. Lalu jobnya kosongkan, lalu pajaknya PPN. Maka yang kedua juga sama, kita masukkan 15, di tab saja untuk asset. Lalu harganya 12.600.000. Totalnya segini 189 juta. Lalu pajaknya PPN. Nah, kita sesuaikan terlebih dahulu ya.
Sesuaikan terlebih dahulu di sini. Ada subtotal, freight, tax, dan total amount. Kita cek subtotalnya. Subtotalnya harus sesuai dengan soal, yaitu 399.600.000. Sudah benar ya. Lalu ada freight. Freightnya kosong, udah sesuai kosong. Lalu pajaknya 39.960.000, sudah sama dengan pajaknya. Lalu jumlahnya atau totalnya ya, ini penjumlahan dari subtotal tambah freight tambah tax, maka akan muncul di total amount, yaitu 439.560.000 rupiah, kayak gitu ya. Kalau misalkan pengisiannya sudah sesuai seperti ini ya, semuanya sudah diisi, kita bisa record saja. Nanti bakalan hilang, bakalan keluar seperti ini, kita klik no saja, kayak gitu ya. Lalu setelah hilang kayak gini, kita bisa cancel saja. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan kembali ke dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi 21 ya. Di dokumen transaksi 21 kita harus tentukan dulu menu mana yang sesuai dengan dokumen transaksi 21 ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Jadi kita mengeluarkan kas. Dibayarkan kepada CP Setia Abadi. Di BIP totalnya 17.600.000. Lalu keterangannya pelunasan faktur F1289 tertanggal 20 November 2010. Berarti ini merupakan transaksi pelunasan utang, karena CP Setia Abadi ini supplier kita ya. Ini merupakan transaksi pelunasan utang kepada CP Setia Abadi. Jadi kita itu ngutang di tanggal 20 November tahun 2010, lalu dilunasi di dokumen transaksi 21 ini, tepatnya di 23 Desember tahun 2010. Baik, untuk transaksi mengerjakan transaksi pembayaran utang ini, kita bisa gunakan atau kita bisa kerjakan di menu podcast, lalu ke Paybill ya. Ke podcast ini, lalu ke Paybill. Kita klik, nanti tampilannya seperti ini untuk podcast dan Paybill ya. Langkah pertama seperti biasa, di sini ada pay from akun. Akun kas apa yang kita gunakan? Di sini sudah cash in bank. Lalu suppliernya, siapa supplier yang berhubungan dengan dokumen transaksi 21 ini? Kita bisa klik saja panahnya, lalu sesuaikan. Di sini ada CP Setia Abadi. Masukkan CP Setia Abadi. Maka di sini akan secara otomatis masuk satu data ya. Data yang F1289, statusnya open, date-nya 30 bulan 11 tahun 2010, amount-nya atau total own-nya 17.600.000 atau total utangnya yang bakalan kita lunasi ini segini, 17.600.000. Baik, kita akan kerjakan langsung ke memo saja. Di memo kita masukkan pelunasan faktur utang. Oke. Nomornya langsung tanggalnya 23 bulan 12 2010. Lalu di sini ada amount-nya. Amount ini yang dibayarkannya ya, 17.600.000. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini, kita klik amount applied-nya. Ini bakalan secara otomatis masuk 17 juta ya, ambil dari yang amount atas. Kita tab, maka total flight-nya 17.600.000, finance-nya 0, total flight-nya 17.600.000, out of balance-nya 0. Nah, bagaimana kalau misalkan data utangnya ini lebih dari 1? Ini bisa saja ya kemungkinan terjadi seperti itu. Kita tinggal sesuaikan saja. Di sini kan ada nomor podcastnya, sesuaikan dengan nomor podcast yang ada di soal atau nomor faktur yang ada di soal, kayak gitu ya. Maka amount of flight yang itulah yang bakalan kita kerjakan, kayak gitu ya, atau kita isi amount of flight-nya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal record saja. Lalu kita close. Kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi selanjutnya, ya, yaitu dokumen transaksi 22. Oke, seperti biasa kita tentukan dulu menunya ya. Di sini ada bukti penerimaan kas ya, diterimanya dari Mega Komputer. Ya, keterangannya pelunasan faktur. Bukti penerimaan kas. Berarti kita menerima kas nih.
Lalu di sini diterima dari Mega Komputer. Mega Komputer itu customer kita. Berarti ini merupakan transaksi pelunasan faktur piutang. Ya, kalau mengerjakan pelunasan faktur piutang itu ada di sales, lalu di receive payment, kayak gitu. Nanti tampilannya seperti ini. Sebetulnya untuk mekanisme pengerjaannya antara dokumen transaksi 21 dan dokumen transaksi 22 itu hampir sama ya. Cuma yang membedakan hanya menunya saja yang digunakan. Yang 21 itu pelunasan utang dan untuk yang ini pelunasan piutang, kayak gitu ya. Oke, kita akan kerjakan saja. Untuk customer-nya di sini kita masukkan Mega Komputer. Mega Komputer mana Mega Komputer? Lalu secara otomatis seperti yang dokumen 21 ya, di sini muncul satu data piutang ya. Lalu amount receive-nya kita masukkan sesuai dengan soal 19.800. Lalu payment metode-nya. Lalu memo-nya pelunasan piutang. Lalu ininya B12 strip 6. Lalu tanggalnya 25 bulan 12 tahun 2010. Nah, setelah ini kita klik amount applied-nya saja ya. Kita tab, sesuaikan saja dengan yang ada di sini ya. Karena memang di sini data piutangnya cuma ada satu, jadi mudah kita klik saja amount applied-nya, maka akan secara otomatis finance-nya jadi 0, out of balance-nya juga jadi 0. Kalau udah seperti ini kita record saja.